Kehidupan Gina semakin hari semakin membaik. Ia bahkan membeli sekitar 5 kilogram daging sapi dan berencana membuat dendeng sapi suwir. Pagi-pagi sekali, Gina pergi ke pasar untuk membeli daging. Saat para tetangganya melihatnya, mereka diam-diam mengikuti Gina sampai ke rumah, berharap bisa ikut makan daging secara gratis. Mereka duduk di dalam rumah tanpa banyak bicara, tetapi Gina sudah tahu maksud mereka. Gina menggantung daging sapi itu di balok atap rumah. Ia hanya menuangkan air minum untuk para tamu dan mengobrol santai, tanpa sedikit pun menyinggung soal makan siang. Menjelang siang, para tetangga masih belum juga pergi. Gina lalu mengambil ubi dari luar rumah, memilih beberapa yang besar, memasukkannya ke dalam wadah, lalu mencucinya sampai bersih. Para tetangga akhirnya sadar bahwa mereka tidak akan mendapat daging hari itu, sehingga mereka pun pergi dengan perasaan kecewa. Setelah itu, Gina kembali ke dalam rumah, mengambil panci, memotong ubi menjadi potongan kecil, lalu memasukkannya ke dalam panci. Beberapa ubi saja sudah memenuhi panci hingga penuh. Ia menambahkan sedikit air, menutupnya dengan daun pisang, lalu memasaknya dengan api besar. Sementara itu, anak bungsunya berbaring dengan tenang tanpa rewel. Gina kemudian menurunkan daging sapi dari atas dan mulai mengirisnya menjadi potongan panjang agar lebih mudah dikeringkan. Daging kerbau di Nepal biasanya lebih keras karena hewannya sering bergerak, sehingga tidak cocok dimasak cepat, tetapi sangat cocok dijadikan daging kering. Gina lalu menggantung potongan daging itu di atas tungku dapur. Uap panas dari masakan akan membantu mengeringkan daging sekaligus memberi aroma asap yang khas. Tak lama kemudian, ubi rebus Gina pun matang. Ia memindahkannya ke wadah kukusan, lalu mengambil beberapa potong untuk disajikan di piring. Gina memanggil anaknya dan temannya untuk makan bersama. Mereka duduk di bangku kecil sambil menikmati ubi yang lembut, manis, dan harum. Anak-anak itu makan dengan lahap, tidak bisa berhenti. Setelah makan siang, Gina mengajak anaknya untuk mengambil kayu bakar. Anaknya membawa tas kecil yang dibuat oleh Josen, yang bisa digunakan sebagai mainan sekaligus tempat membawa barang. Mereka berjalan ke lereng bukit tempat Josen sudah memotong kayu sejak pagi. Karena kayunya cukup banyak, Josen mengajak keluarganya untuk membantu. Gina dan Josen dengan cepat mengisi keranjang mereka. Anak mereka juga ingin membantu. Jadi Josen memasukkan beberapa potong kayu ke dalam keranjang kecilnya dan membantu mengangkatnya. Mereka bertiga pun berjalan pulang bersama. Di tengah jalan, anak itu mulai kelelahan, sehingga Josen sempat membantunya membawa beban. Saat sudah mendekati rumah, beban itu dikembalikan lagi kepada anaknya. Akhirnya mereka berhasil membawa kayu bakar sampai ke rumah. Setelah itu, mereka masuk ke dalam dan beristirahat bersama.